waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, kita baca tadi seruan Tuhan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Itu begitu cara menghadapinya, waspada. Bahasa Yunaninya blepete. Itu Yunaninya ya. Blepete. Ya, Yunani. Artinya apa? Ini adalah present aktif imperatif. Waspada terus menerus. Tidak cukup 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Bertahun-tahun waspada. Dan ini diulang lagi di ayat 9. Diulang lagi di ayat 23. Nah, jangan lupa Bapak Ibu. Nah, jangan lupa. Ini diberikan Tuhan Yesus dalam konteks. Ini dalam konteks akhir zaman. Jadi kalau orang berkata kita sudah makin dekat ke akhir zaman itu, ya, maka ya ini dia, hati-hati, makin banyak penyesatan. Beberapa orang di kanal saya berkata, memang kita makin dekat ke akhir zaman, makin banyak penyesatan. Nah itu dia. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk di dalamnya. Lalu bagaimana menghadapi penyesatan? Waspada. Nah, bagaimana waspada itu? Disinilah pentingnya kedewasaan rohani. Ya, di sini penting kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani penting. Apa artinya, Pak? Kedewasaan rohani ini saya uraikan. Ya, dalam pengajaran dia tahu ya yang benar. Dalam moral, dia hidup dalam kebenaran yang diketahuinya. Dan dalam karunia. Ya. Dalam karunia. Itulah Efesus 4 ayat 13. Saya baca buat kita, 13-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Nah, lihat ini, kedewasaan penuh. Jadi di sini kita, ini adalah konteks gereja. Rasul Paulus mengajarkan di kitab Efesus, jemaat itu dibina oleh penginjil, pengajar, gembala, nabi, rasul, bukan supaya diam, dengar, duduk, lalu kasih amplop kepada pendetanya. Jadi ATM, bukan. Tapi supaya diperlengkapi, supaya diajar. Ini yang saya lakukan kepada Bapak Ibu sekalian. Sejak saya hadir di kanal ini, saya tidak mengharapkan 1 sen pun dari kalian. Ya, kalau ada yang berkata sama saya, Bapak tidak mengharapkan. Tetapi kan ada iklan. Nah, itu soal lain. Kepada tim admin saya pernah berkata, berapa kita bayar supaya kita bisa melakukan YouTube itu? Malah saya kira dulu dibayar itu. Ya. Tim admin saya berkata, apa maksudnya Pak? Ya bayarnya sesuai dengan kuota yang kita pakai. Jadi saya dalam hal ini dibimbing oleh tim admin saya, Pendeta Marito Sarjana Teologi. Lalu akhirnya mereka membuat kanal YouTube ini, dan disinilah pengajaran itu. Dan kalau kita dapat dari Google, dan ternyata sudah dapat, puji Tuhan, saya bagi-bagi kepada mereka. Ya, mereka capek-capek, saya bagi. Ya, saya bagi spontan. Apalagi kalau sudah selesai kita webinar, saya suruh mereka makan. Makan bakmi sirait di Parapat. Enak sekali itu bagi Anda yang di Parapat. Atau panggang, babi panggang. Pergi ke Lapo Siboro. Atau pergi
Ke mana itu? Ke Damaskus di tepi danau. Kalian pergi, makan enak. Saya bilang begitu sama mereka. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, perhatikan ini. Dewasa penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, lihat ini, anak-anak. Apa maksudnya? Diombang-ambingkan rupa angin pengajaran. Nah, inilah dia saudaraku sekalian. Saya sangat sedih. Saya sangat sedih karena apa? Itulah yang saya perhatikan, ya, bahwa Anda telah diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Ya, dikatakan, wah, Anda itu kalau live yang dengar hanya sekian orang, tetapi kalau si X kalau live langsung puluhan ribu, nggak sampai 1 jam. Benar, betul. Ya, di satu sisi saya bersyukur karena puluhan ribu yang mendengar kanalnya. Puji Tuhan, kita doakan terus. Tapi di sisi lain saya sedih. Pengajaran apa gerangan yang dirindukan oleh jemaat? Sekali lagi, di sisi lain saya sedih. Karena apa? Pengajaran apa yang dirindukan jemaat? Saya ulangi. Pengajaran seperti apa yang dirindukan jemaat? Itu yang menyedihkan saya. Kemarin saya membandingkan kanalnya Bapak X itu dengan Bapak Pendeta Stephen Tong. Sudah 11 jam, viewernya hanya 428, 11 jam. Tapi si X itu kurang dari 1 jam, viewernya sudah puluhan ribu. Maka saya tanya, jemaat seperti apa yang akan dihasilkan pendengar si X itu? Dan jemaat seperti apa yang akan dihasilkan oleh jemaat Pak Stephen Tong? Yang jelas, jemaat yang dihasilkan oleh jemaatnya Pak X, ya mohon maaf, ya mohon izin katanya biasa, adalah jemaat yang banyak memaki-maki, jahat, ya jahat, memaki-maki, bodoh, itulah. Diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Nah, perhatikan ini. Jadi ada Rasul Paulus, firman Tuhan berkata, hati-hati. Apa artinya licik? Licik itu tidak mudah kita membedakan licik, bukan? Itu bagaikan sunglap itu. Kecuali mata kita teliti, jeli melihatnya, tidak gampang mengetahuinya. Ada kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi hati-hati saudaraku sekalian. Mengapa terjadi penyesatan? Karena ada kelicikan yang menyesatkan. Ya, jadi sengaja kan? Tadi saya berkata bisa tidak sengaja. Ini sengaja. Makanya dikatakan dewasalah kamu. Jangan kamu anak-anak. Anak-anak diombang-ambingkan. Tapi kalau kamu dewasa, nah ini dia. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Itu dia. Mohon doa Bapak Ibu yang sudah 10 ribuan subscriber saya. Doakan. Turutlah bekerja sama dengan saya. Kalian share ya kanal dari kanal ini. Sama seperti pilot, sehebat-hebatnya pilot, dia tidak bisa membawa penumpang. Yang dia bisa adalah membawa pesawat. Penumpang itu harus dikumpulkan oleh banyak anggota tim. Agen-agen. Ya, begitu juga dengan ini. Saya mohon dengan segala ketulusan, kesungguhan, tolong Bapak Ibu jangan hanya memuji, jangan hanya bersimpati, jangan. Kerja keras. Terutama anak-anak saya di STT Trinity, jangan hanya memuji. Kerja keras. Kalau ada yang salah, kalian koreksi. Itulah sebabnya kalian diajar. Kalau ada yang benar, kalian puji. Itu namanya seperti kata lagu, berperang bagi kerajaan surga,
Maju, maju. Itu dia. Maju terus berperang bagi kerajaan surga. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, tapi di dalam kasih. Itu dia. Ada orang di kanal saya, kalau nggak salah Bapak L. Pardede. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa Bapak mengajar dalam kasih? Saya berkata, kalau Bapak belum kenal saya, lihat aja sepak terjang saya melayani. Lihat di YouTube atau lihat di kanal di situs bangapulsagala.org. Saya menghabiskan bermiliar rupiah. Itu karena kasih. Saya mendirikan STT Trinity. Itu karena kasih. STT Trinity sekarang sedang menerima penerimaan mahasiswa baru. Puji Tuhan atas dua kalian. Terima kasih. Kemarin datang dari Mentawai. Dan dia berkata, saya memohon beasiswa. Boleh. Asal nanti lulus ujiannya, lulus seleksinya. Kita kasih beasiswa. Ya, kita senang. Dan sudah banyak yang lulus karena beasiswa. Dari 12 yang lulus angkatan pertama 2017, hanya 3 yang bayar. 9-nya beasiswa. Termasuk pendeta Marito Silalahi sarjana teologi. Itu beasiswa. Nanti kalau Bapak Ibu mendengar, ada Ibu Wiwi Sinaga juga beasiswa. Ya. Tidak bayar asrama, tidak bayar makan, tidak bayar uang kuliah. Ya, tidak bayar. Hanya membawa uang kantong. Uang kantong pun seringkali saya tanya, ada uangmu? Dia berkata, ada Pak. Ya udah, kalau ada puji Tuhan. Tidak ada saya kasih. Ya dalam kasih. Jadi Bapak Ibu yang mencurigai kasih saya, dengan tulus saya berkata pagi ini, memang saya mengasihi, saya mengajar. Makanya kalau Anda memaki-maki saya, Anda dosanya besar. Pasti. Tanggung dosamu di hadapan Tuhan. Ya, tapi saya akan berkata, Tuhan ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Kristus adalah kepala. Lalu perhatikan ayat 16, indah sekali ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.